Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Sa'id bin Zaid? Semoga kita semua selalu semangat dalam mengawali hari dan selalu menebar kebaikan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu tentang teks prosedur. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama mengetahui apa itu teks prosedur, lalu teman-teman mampu menuliskan cara membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teks deskripsi yang menggambarkan suatu pulau Flores di Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita belajar tentang teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Teks prosedur ialah teks atau bacaan yang memberitahu kita tentang bagaimana cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Adapun struktur dari teks tersebut yaitu yang pertama judul, lalu tujuan, kemudian ada material. Material ini bisa berupa alat, bahan, atau cara-cara membuat sesuatu, dan penutup. Nah, di sini ada contoh teks prosedur yaitu tentang gerabah Madura. Kita baca terlebih dahulu teksnya ya teman-teman ya. Gerabah adalah barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga kerap disebut tembikar. Gerabah diperkirakan telah ada sejak masa prasejarah, yaitu dibuat sejak manusia hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Gerabah masih dapat ditemukan di beberapa wilayah tanah air, termasuk di Madura. Bahkan semua kabupaten di Madura terdapat pengrajin gerabah. Gerabah Madura berciri khas lokal, spesifikasi keterampilan pengrajin, ketersediaan bahan baku tanah, dan teknik pembuatan serta pembakarannya dilakukan dengan teknik yang berbeda dari tempat lain, sehingga gerabah Madura menghasilkan jenis tembikar yang berkualitas. Bahkan, peralatan yang digunakan sampai saat ini masih mengacu pada peralatan apa adanya seperti cangkul, linggis, ember, dan peralatan lainnya, yaitu penambok, alat penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam, penempa atau panempa yaitu pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan, pengorek sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Ada juga pencelup, yaitu wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Ada lagi pangelet, yaitu secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Ada juga pangajangan, yaitu sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Terus pangabuan, yaitu tempat abu. Panompal, yaitu alat menyisihkan abu dari pembakaran. Terus ada juga werkoer, yaitu galah berujung kawat lengkung. Ada lagi pamatong ya, atau sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Terus ada tungku pembakar gerabahnya. Adapun bahannya yaitu tanah liat, pasir, dan air. Untuk proses atau cara pembuatan gerabahnya, pertama kita sediakan bahan berupa tanah liat dan pasir, lalu aduk tanah liat dan pasir menggunakan air sehingga menjadi adonan. Kemudian ambil sebongkah tanah adonan itu, lalu dibentuk secara kasar. Setelah dibentuk secara kasar, kita bentuk lagi secara halus sehingga menjadi wujud benda yang diinginkan. Jika kita menginginkan sejenis periuk, maka mulut periuk dibuat terlebih dahulu. Pinggiran atau bibir dibentuk sehingga bulat melingkar. Yang keenam yaitu bila bagian mulut sudah jadi, lalu kita angin-anginkan. Kemudian kita membuat perut dan bagian bawah periuk. Nah, setelah selesai, bagian perut dan mulut disambung, kemudian dihaluskan. Setelah selesai semuanya, lalu dijemur. Kemudian ketika sudah kering, baru kita masuk ke pembakaran.
Setelah beres proses pembakaran, kita bersihkan gerabahnya menggunakan air dan gerabah pun siap dipasarkan. Adapun fungsi dari gerabah bermacam-macam teman-teman. Kalau ditinjau dari fungsinya, gerabah itu ada yang dipakai untuk tempat menanak nasi, tempat memasak lauk pauk, tempat memasak air, untuk penyimpanan atau pengambil air. Ada juga wadah untuk hasil macam-macam produksi, ada juga untuk tempat menabung seperti celengan, ada juga dipakai sebagai pot, ada permainan dan hiasan, serta ada juga yang digunakan sebagai bahan bangunan seperti genting, bata, ubin, dan lain-lainnya. Nah, itu semua adalah contoh teks prosedur dari judul Gerabah Madura, alat-alat, bahan, serta cara membuatnya. Bagaimana teman-teman sudah paham? Jika teman-teman belum paham, jangan sungkan untuk bertanya ya. Nah, kalau teman-teman sudah paham, sekarang teman-teman boleh menjawab pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan, pertanyaannya ditulis di buku tulis dan jawabannya di buku tulis juga, lalu dikumpulkan ke Bunda Guru ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.